Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bimba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya Nurul Baidila akan membuat tugas di luar kelas hari ke-27, yaitu dalam kegiatan BBB Belajar Bersama Bimba, yaitu temanya prioritas dalam proses membimbang. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Saya mulai dari pertanyaan pertama, yaitu A. Kegiatan apa yang harus diprioritaskan? Motivator dalam proses membimbakan, mengapa dan jelaskan. Yaitu kegiatan yang harus diprioritaskan yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Mengapa? Karena pada kata bimba, bimbingan minat baca untuk menumbuhkan minat. Adanya bimba ini didirikan untuk menumbuhkan minat baca pada anak yang dimulai sejak dini. Sehingga bimba membuat suatu kegiatan prioritas, yaitu kegiatan baca-bacaan. Namun, pada saat pelaksanaan di dalam kegiatan inti, ada menggunakan teori bandul. Itu ada kegiatan bermain baca-bacaan, kegiatan bermain tulis-tulisan, kegiatan bermain hitung-hitungan. Namun, tetap kegiatan prioritasnya, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Bagaimana agar bisa menumbuhkan minat bacanya? Yaitu dengan menerapkan paradigma bimba. Dan juga yang mana dengan tidak memaksa anak, dengan mengajak anak untuk bahagia terlebih dahulu, maka anak mau untuk belajar. Tetapi tetap konteksnya kita mengajak anak untuk bermain, sehingga tanpa disadari oleh anak, kita sudah mengajak anak itu untuk belajar. Tetapi kakak kita main yuk hari ini, coba siapa tahu apa huruf meja. Secara tidak langsung kita sedang belajar untuk anak memverbalkan kata meja. Namun anak menangkapnya itu sebagai suatu kegiatan bermain. Seperti itu. Maka di bimba kegiatan prioritasnya adalah bermain baca-bacaan. Lalu kemudian B, kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses bimba interview? Yaitu pada saat kegiatan awal, kegiatan inti maupun kegiatan akhir. Pada saat kegiatan awal, kita mengajak anak untuk berdialog terlebih dahulu. Halo kakak sudah makan belum? Sudah gosok GIGI belum? Lalu kita juga bisa bermain baca-bacaan pada saat bernyanyi lagu-lagu bimba. MA mama, PA papa. Secara tidak langsung kita ajak anak untuk bernyanyi, namun di dalamnya ada kegiatan bermain baca-bacaan. Namun pada saat kegiatan inti, 30 menitnya kita prioritaskan bermain baca-bacaan dengan menggunakan sebuah alat yaitu di dalam kotak permainan kata. Bisa menggunakan tiket, bisa menggunakan modul. Itu bisa juga melalui verbal antara motivator dengan murid. Contohnya, kakak kita mainan yuk. Coba kakak tahu nggak ya apa huruf payung? Nah, secara tidak langsung itu pun termasuk kegiatan bermain baca-bacaan pada saat kegiatan inti. Namun pada saat kegiatan inti 30 menit tersebut kita bisa menerapkan teori bandul, yang mana kita tidak hanya berfokus kepada baca-bacaan, kita bisa menyelingi dengan bermain kegiatan tulis-tulisan. Namun kita kembali lagi ke kegiatan prioritas, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Sehingga tetap tujuan bimba yaitu ingin menumbuhkan minat baca pada anak, seperti itu. Dan pada kegiatan akhir juga kita sebelum menutup bimba interview, kita mengajak anak untuk berdialog terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang C, sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses bimba DL? Berikan contoh. Jawabannya yaitu sudah. Dan contohnya yaitu pada saat kegiatan bimba distance learning, saya memulai kegiatan dengan menyapa anak terlebih dahulu, mengajak anak untuk berdialog terlebih dahulu, kemudian mengajak anak untuk bernyanyi lagu-lagu bimba, doa sebelum belajar. Kemudian juga pada kegiatan akhir juga mengajak anak untuk berdialog penutup dulu. Jadi contohnya juga saya tetap tidak melupakan kegiatan prioritas yang ada di bimba. Dan bermain kegiatan baca-bacaan ini juga tidak hanya berfokus pada verbal saja. Kita bisa, kak kita main modul yuk. Ayo keluarkan modulnya, yuk kita main. Nah, atau bisa
menggunakan tiket. Kak, hari ini kakak mau berenang ya? Kalau berenang butuh 2 tiket kak, ambil 2 tiket yuk. Iya, coba kak, kakak baca dulu tiketnya, apa itu kak? Nah, seperti itu. Dari tiket tersebut kita mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Kemudian yang D, sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan. Itu manfaatnya anak menyukai kegiatan bermain baca-bacaan. Anak juga secara tidak langsung sedang bermain baca-bacaan walaupun ia sadarnya sedang bermain, padahal ia sedang belajar. Anak pun bisa memverbalkan kata, jadi bisa membaca, jadi bisa mengisi modul, membaca tiket. Kemudian pun ada manfaat untuk motivator, untuk anak maupun untuk orang tua. Kalau manfaat untuk motivator ini, agar motivator itu bisa mengevaluasi melalui afeksi anak, apakah anak ini sudah tumbuh minat bacanya dalam dirinya, atau anak ini hanya mampu saja untuk membaca. Ia bisa MA mama, tetapi ia belum terampil, ia hanya bisa saja untuk membaca. Lalu kemudian manfaat bagi orang tua, yaitu yakin untuk membimbakan anaknya di unit di mana bimba itu ada. Karena apabila melihat, oh iya nih, anak saya sepertinya di bimba akan tumbuh, akan bisa baca, karena ia berbeda dengan tempat-tempat les lain di luar sana. Maka ia yakin, oh iya saya mau membimbakan anak saya. Seperti itu. Lalu manfaat untuk anak itu jadi semangat, anak itu jadi antusias, dan anak pun akan menjadi jiwanya itu bergelora, semangat yang menggebu-gebu untuk mau bisa baca. Dan lama kelamaan anak pun akan tumbuh minat bacanya karena ia menikmati setiap proses kegiatan bermain baca-bacaan yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Kemudian yang E, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam proses bimba distance learning? Yaitu dampaknya yang pertama, kami sebagai motivator tuh bisa merampas hak anak, yang seharusnya anak mendapatkan hak berupa bermain, belajar. Apabila kita tidak menerapkan, maka kita merampas hak anak tersebut. Maka anak tidak mendapatkan apa haknya anak tersebut. Tapi apabila kita menerapkan, kita memenuhi hak-hak anak yang harus kita penuhi sebagai orang dewasa. Secara tidak langsung kita memenuhi hak tersebut secara bersamaan, yaitu bermain dan belajar. Kemudian juga ada dampaknya, yaitu tidak meningkatkan kompetensi motivator. Dan juga motivator itu tidak mau belajar untuk merubah diri. Oh iya, jadi apabila ia diberi masukan, tidak mau untuk belajar. Oh iya, saya harus merubah nih. Kemarin saya kurang ini. Berarti saya besok saya harus merubah diri saya agar saya tidak seperti kemarin. Seperti itu. Kemudian juga apabila tidak menerapkan dan baca-bacaan, maka motivator tidak menikmati setiap proses kegiatan di dalam kelas, merasa tidak semangat, tidak tertarik, tidak antusias karena tadi tidak menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan, karena terlalu monoton seperti tempat-tempat di luar sana yang lainnya. Sedangkan bimba ini kan berbeda dengan institusi di luar sana. Kemudian juga apabila tidak diterapkan, maka anak tidak tumbuh minat bacanya karena tidak dibuat kegiatan prioritas. Karena di bimba dibuat suatu kegiatan prioritas, yaitu bermain baca-bacaan, maka anak akan tumbuh minat bacanya. Karena kami sebagai motivator juga sebelum memulai kegiatan membuat suasana yang menyenangkan terlebih dahulu, sehingga anak semangat, anak antusias, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimba, tetap semangat dan terus belajar.